Halo Scorpio Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan September 2022 ya. Dan seperti biasa, saya ingatkan selalu dan terus selalu saya ingatkan ya. Bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Ya, dan kalau kamu temukan tidak cocok dengan energi kamu, bisa jadi bukan untuk kamu ya. Diambil sisi positif atau pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat bisa kamu pelajari di bulan ini. Dan untuk energi dan pesan yang disampaikan juga bisa vice versa ya, bisa jadi nggak cocok ya, karena energi yang tersampaikan bukan milik kamu, melainkan milik dari seseorang yang dealing sama kamu. Bisa atasan, partner kerja, partner bisnis, ya, keluarga, teman, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini. Nah, kali ini saya akan melihat bagaimana prediksi peruntungan kamu di bulan September dan kira-kira apa yang menjadi penghalang atau penghambat kalau kira-kira ada ini ya, faktor-faktor yang kurang baik yang menghalang-halangi peruntungan kamu. Kita lihat dari prediksi kartu ini. Oke, saya mulai dengan membacakan nama-nama kartunya. Ada Four of Wands, ada Wheel of Fortune, Page of Wands, Page of Pentacles, ada Nine of Swords, Knight of Pentacles, King of Cups, Nine of Cups, Seven of Pentacles, dan juga ada Chariot. Ya, mohon maaf ya, tangan saya ada hitam-hitam nih. Saya pasang lilin, ternyata saya nggak perhatikan kena hitam. Oke. Beberapa di antara kamu saya nggak lihat ini akan melakukan perjalanan, bisa jadi di awal September, bisa jadi di akhir September ya. Kalaupun nggak di akhir September, bisa jadi di awal dari Oktober. Ya, ini sepertinya akan ada perayaan atau pesta yang harus kamu ikuti. Ya, dan ada kumpul bersama dengan keluarga ya. Intinya ada yang melakukan perjalanan keluar kota. Ada juga beberapa di antara kamu ingin renovasi ya, berkarya lewat rumah. Ada yang buka channel nih, channel YouTube ya. Kalau kamu udah jadi YouTuber pengen buka channel lagi gitu ya kan. Ada passion, ada semangat, ada keinginan untuk terus menjelajah ya, ada ide-ide baru gitu kan, langsung jalankan ya. Kalaupun misalnya bekerja lebih dari satu bidang atau lebih dari satu channel, why not? Kalau aku memiliki passion, aku memiliki semangat di sana, ya itu bagus banget gitu ya. Cuma di sini ada Nine of Swords ya. Ada rasa khawatir, ada kehilangan, ada rasa sedih nih. Beberapa di antara kamu bisa jadi udah kehilangan sesuatu. Ini bisa jadi kehilangan anak ya, ada yang keguguran. Saya ngerasa ada yang keguguran di sini. Ada yang kehilangan uang, kehilangan seseorang, bisa jadi pasangan, tapi masuknya berdampak ke rezeki kamu ya. Intinya ada kekhawatiran di sini, ada semacam penyesalan, ada procrastinating, nggak bisa lupa, masih teringat-ingat, masih menganalisa semua gitu perjalanan kamu. Kok bisa aku kehilangan ini? Kok bisa aku mengalami seperti ini? Gitu ya. Ada keterikatan, semacam addiction dia, kamunya ya, terhadap sesuatu yang membuat kamu down di sini. Dan ini yang perlu kamu harus bisa ikhlaskan gitu ya. Setiap orang akan mengalami duka semacam ini ya, kesedihan, tetapi jadikanlah ini sebagai pelajaran untuk menjadi lebih berserah terhadap Tuhan ya. Surrender to the divine gitu, berserah gitu ya terhadap Tuhan, terhadap kehendaknya. Kadang kita maunya A gitu, tapi kalau bukan kehendak dari Tuhan, kita nggak bisa memaksakan gitu ya. Mungkin rencana Tuhan punya sesuatu yang lain dan sesuatu yang lain ini pastinya akan lebih baik buat kamu ya. Ya, ada King of Cups ya.
pada saat ada procrastinating kayak gini nih ya pada saat kamu menganalisa atau ingat-ingat sesuatu yang membuat kamu sedih ya, tapi pada saat yang bersamaan juga kamu pengen bisa move on, bisa relief ya, bisa belajar menjadi sosok yang tabah, ikhlas, dan bagaimana supaya kamu memiliki semangat, optimisme, pikiran yang positif bahwasanya oke, aku gagal di sini tapi bukan berarti aku akan gagal kalau aku berusaha terus. Ini bagus ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada nih yang udah orang tua ya, ada yang dealing dengan orang tua juga ada ya. Jadi kamu akan mendapatkan support, dukungan, bantuan, atau support moral nih ya. Jangan sedih-sedih terus ya. Ya nggak apa-apa. Badai akan berlalu, semacam gitu ya. Dia akan memberikan support sama kamu. Oke, ada Seven of Pentacles. Ya, ini bukan situasi yang sangat-sangat mudah banget bagi kamu sepertinya ya. Di dalam karir atau di dalam situasi lingkungan kamu bekerja atau lingkungan di mana kamu hidup, itu bukan sesuatu yang mudah karena kamu di sini di dalam segala pergerakan kamu harus berhati-hati, telaten, fokus, sabar ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu rezeki, keberuntungan, ataupun impian untuk memperoleh anak, impian untuk membeli rumah, impian untuk memperoleh kekayaan ya. Itu nggak akan terwujud jika hanya menghayal aja kan gitu ya. Ya, harus ada kerja keras di sini nih, harus juga bisa menganalisa situasi. Kalau kamu ngerasa bahwa pekerjaan kamu ini bukan lagi pekerjaan yang bisa dijadikan sebagai sumber utama atau enggak memenuhi ini untuk kebutuhan kamu, mungkin kamu harus melirik-lirik lagi nih ke bidang yang lain, atau bila perlu buka channel satu lagi nih seperti yang saya katakan lagi tadi ya. Ya, ada Page of Pentacles. Ya, saya ngelihat kamu adalah sosok pelajar di sini. Ada yang pelajar, ada yang guru ya, ada yang menempuh pendidikan ya, yang berusaha untuk memperoleh scholarship. Bisa jadi kamu di sini udah dapet itu gitu ya. Cuman ini dia tadi nih ya, hal-hal kekhawatiran, pikiran negatif ya, ambisi yang membabi buta itu bisa menghantui pikiran kamu, bisa membuyarkan fokus kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu punya hayalan atau impian nih, jangan terlalu larut di situ gitu, harus bangun lagi gitu ya, bangkit lagi, segera kembali ke rutinitas aktivitas seperti biasa gitu ya. Ada Knight of Pentacles ya, akan banyak di bulan September ini pekerjaan yang harus kamu selesaikan ya, dan ada beberapa di antara kamu akan dealing dengan pemberkasan ya, situasi orang-orang di sekitar kamu ini harus berhati-hati di dalam membuat penilaian ya, di dalam menganalisis pemberkasan dokumen gitu ya. Jangan keburu-buru karena mau cepat gitu ya kan ya, jadi asal selesai gitu, jangan seperti itu ya. Oke, Nine of Cups ya, percayalah ya, untuk harapan-harapan kamu ya, ada harapan-harapan pengen punya seperti yang saya katakan tadi ya, itu akan terwujud jika ya kamu senantiasa bersabar ya, memiliki hati yang besar ya, mengikhlaskan apa yang pernah membuat kamu sedih sebelumnya ya, tetap berpegang teguh pada komitmen ya, memiliki tetap passion, semangat ini untuk berjuang. Ini Knight, ini pendekar, dia akan terus berjuang gitu ya, tapi dia nggak hanya sekedar ikut berperang gitu ya kan, membunuhin sana sini semua musuh, enggak. Dia juga harus berpikir realistis, dia pilah-pilah nih gitu ya, mana musuh yang bisa diajak ibaratnya kompromi, mana musuh yang
benar-benar nggak bisa diajak kompromi. Nah, ilustrasi musuh di sini adalah, saya ibaratkan itu situasi, lingkungan, atau pekerjaan yang dealing sama kamu gitu ya. Ya contohnya tadi ya, pekerjaan kamu ini ya, kamu setelah kamu pelajari ini kayaknya nggak relevan lagi aku mengandalkan pekerjaan ini terus gitu ya. Mungkin kamu juga harus melirik keluar gitu ya. Ada the cherry ya, ada beberapa di antara kamu ini bisa jadi artis, tiktoker, selebgram ya, yang pasti ada di sini public recognition. Ada banyak orang yang memperhatikan kamu di sini. Atasan kamu juga memperhatikan kinerja, cara kamu di dalam bekerja ya. Ada two of swords, ada juga three of pentacles. Ya, kamu terlibat teamwork, kerjasama. Ada kepercayaan, trust ya, trustworthy itu sangat penting bagi kamu, dan juga orang-orang sekitar kamu termasuk atasan kamu ya. Kepercayaan itu sangat diharapkan dari kamu. Dia atasan kamu di sini berharap kamu itu benar-benar bisa dipercaya atas kinerja dan juga integritas. Ada two of swords, tapi di satu sisi saya lihat ada situasi emosional yang gak stabil di sini ya. Ada semacam awan kabut di pikiran kamu ya. Jadi terkadang gak bisa menilai situasi, baik itu situasi kamu atau situasi orang-orang di sekitar kamu ataupun peruntungan kamu gitu. Kamu gak bisa menilai itu secara realistis ya, gak bisa menilai menimbang-nimbang secara objektif gitu. Semacam ada di sini konflik ide atau perspektif. Nah, kalau kita dalam kondisi emosional yang seperti ini nih ya, akan kurang kreatif di dalam berkarya. Kalau kamu seorang seniman, ini akan mengurangi kemampuan kamu di dalam berkreasi. Ya, jadi kembali lagi back to nature gitu ya, kembali menenangkan hati dan pikiran ya. Kalau kita udah tenang ya, elaborasi lagi, evaluasi diri ya. Pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan itu kadang menyakitkan, tapi justru itu membuat kita menjadi sosok yang lebih tough, lebih kuat ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Scorpio ya. Kadang kita mau berpikir ya kan, dengan mengandalkan kekuatan ya, kerja keras pasti dapat uang gitu ya. Kadang enggak juga ya. Kadang kita harus berserah ya. Ada orang nih ya, dia enggak sampai banting tulang atau apa, tapi dia menggunakan akal, kebijaksanaan ya. Dia bisa aja tuh dapat rezeki yang melimpah gitu, atau bahkan dipertemukan dengan orang yang memberikan dia rezeki gitu. Kadang nggak bisa kita andalkan kekuatan kita sendiri saja, tapi ketika kita berserah pada Tuhan pencipta semesta, apa yang kita inginkan, impikan ya, apa yang kita doakan akan dikabulkan ya. Ada Knight of Cups, ada The Lovers ya. Saya bacakan nama-nama kartunya dulu ya. Ada Six of Pentacles, Three of Cups, Six of Wands, Page of Cups, Five of Wands, Eight of Cups, The Stars, Ten of Swords, Four of Swords, Four of Wands, dan juga ada Ten of Cups ya. Beberapa di antara kamu nih ya, saya ngelihat di sini ya, yang seperti yang saya katakan tadi ya, bakalan ada acara keluarga, pesta ya, dan ini melibatkan perjalanan dan pertemuan dengan keluarga ini udah dinanti-nanti sebelum-sebelumnya ya, karena ada unsur kerinduan gitu ya. Bisa jadi kamu atau pasangan kamu akan melakukan perjalanan untuk ketemu nih gitu ya. Saya ngelihat semacam ada bantuan di sini. Bisa jadi kamu yang ngebantu keluarga atau keluarga yang ngebantuin kamu ya. Ada perkumpulan ya, ini terlibat komunitas, aktivitas sehari-hari, tapi ada juga konflik di sini nih ya. Ini yang membuat kamu frustasi ya, ini yang membuat kamu stres. Kamu yang dengan pasangan kamu ada yang konflik di sini ya, mempengaruhi semangat kamu di dalam bekerja, mempengaruhi konsentrasi, jadi kurang teliti di dalam bekerja ya. Ada juga beberapa di antara kamu jadinya gak bisa tidur gitu ya, kepikiran terus, alhasil jadi mempengaruhi kesehatan, pegel-pegel gitu ya, masuk angin
Ya, saya ngelihat kamu adalah sosok yang berani di dalam mengambil risiko apapun nih untuk memperoleh apa yang kamu inginkan. Ibarat memperoleh jabatan, memperoleh ketenaran, memperoleh kebahagiaan di dalam keluarga. Kebahagiaan di dalam keluarga ini tidak luput dari financial stability ya, supaya kaya gitu ya. Kamu ini melibatkan konsekuensi atau risiko. Ada risiko di sini. Nggak masalah risiko apapun yang aku akan dapatkan, yang penting aku bisa menghadirkan kebahagiaan di dalam keluargaku, di dalam diriku sendiri, semacam itu toh di sini ya. Tapi kudu hati-hati. Bagus sih di satu sisi untuk di Chariot ini ya, karena dia adalah seorang kesatria gitu ya, dia bebas tempur gitu ya, jadi dia itu single minded. Kalau di dalam suatu peperangan, tujuan utamanya itu adalah menghabisi musuh atau menjadi pemenang kan gitu. Mati atau hidup ya. Itu lihat di situ semacam gitu ya. Jadi yang penting aku berjuang, aku masuk the battle gitu, masuk lapangan peperangan itu gitu ya. Ya, kalau orang sudah berada di ujung tanduk ya seperti itu biasanya gitu ya. Nggak peduli ya apalagi konsekuensinya gitu, cuman hidup kan sekali gitu ya kan. Dan juga masih banyak orang-orang yang mengharapkan kita berhasil, tapi tidak dengan mengorbankan diri kita ya kan, atau mengorbankan keluarga, atau mengorbankan kesehatan gitu ya. Tetap harus diperhatikan itu. Ya, ini yang saya lihat di sini agak sensitif untuk Scorpio ya. Ya. Juga hal-hal yang menghambat prestasi kamu atau peruntungan kamu di bulan ini adalah masalah trauma nih gitu, kehilangan, kerugian ya, konflik batin nih belum bisa lepas dari dalam diri kamu gitu. Itu yang membuat kamu nih kalau di bekerja gitu nggak fokus gitu ya. Kamu lagi kerja tapi mikirnya yang lain gitu. Alhasil jadi pusing sendiri gitu ya. Dan salah satu untuk mengobati hati kamu yang galau ya, yang mengobati emosional kamu yang stres ya, adalah dengan berdoa, menenangkan hati dan pikiran. Coba jalan-jalan dulu ya, ke tempat yang tenang ya, ke pinggir laut ya. Pinggir laut, air laut itu mengandung apa ya, ion ya. Ini bagus untuk menetralisir negativity ya. Ada beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini ya, kamu itu berjuang bersama-sama dengan partner kerja, partner bisnis, ada juga di sini ya. Ada keberhasilan, tapi di tengah-tengah itu ada konflik. Sepertinya kamu dikecewakan, kamu dimanfaatin ya, kamu dirugikan, kamu merasa dirugikan. Ada juga semacam gosip di sini ya, yang menimbulkan pikiran-pikiran negatif. Ini yang mengikis tembok benteng pertahanan kamu. Nah, benteng pertahanan di sini adalah satu, compassion. Compassion itu rasa cinta, kasih, kedamaian hati dan pikiran. Nah, kalau kita memiliki hati yang damai, pikiran yang damai, ya, kita full of love, kita itu dipenuhi dengan cinta, kita akan full of joy gitu ya kan. Itu compassion. Ini adalah tembok gitu. Nah, ketika kamu dealing dengan energi semacam ini nih, kekecewaan ini mengikis compassion tadi, tembok pertahanan tadi gitu ya. Jadi ini yang harus kita sadari, harus ada self awareness di sana gitu. Ya, apa yang udah berlalu ikhlaskan. Fokus sekarang ke lembaran baru ya. Dan apapun risiko atau tantangan yang kamu hadapi, tetap pikirkan keluarga, orang-orang yang mencintai kamu, mengharapkan kamu sukses menjadi seseorang yang berhasil, tetapi juga kamu dalam keadaan sehat, baik-baik,
kondisi mental dan pikiran yang baik juga. Oke, Scorpio, tetap bersemangat ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.